This is your wake up call. Kembali lagi dengan acara wake up call edisi temen ngobrol. Dan hari ini adalah episode ke-27. Dan hari ini saya juga punya sekali lagi setiap kali pas ada acara wake up call pasti tamunya adalah teman-teman ngobrol, adalah teman-teman yang spesial. Dan kita hari ini akan bahas juga tentang sesuatu yang sangat spesial karena kita akan ada sebuah event yang sangat spesial di bulan November ini. Ya, sambil kita nunggu Coach Andra sebagai teman ngobrol saya hari ini. Oke. Oke, sambil nunggu, halo Jess, welcome, thank you. Stay tune terus. Sehat, Jesslyn? Ya. Nah, dan di acara edisi teman ngobrol kali ini kita akan ada membahas tentang bagaimana kita mampu untuk develop diri kita dari sebuah event. Nah, event ini disebut dengan TOS Idea. Jadi di bulan November ini tanggal 14 buat teman-teman, kita akan ada sebuah event yang disebut dengan TOS Idea. TOS Idea ini sangat spesial. Sangat sehingga kadang kalau saya ucapkan akan kesannya biasa saja, tapi perlu dialami baru kita akan tahu spesialnya di mana. Jadi words nggak cukup mampu mendescribe how special it is. It is gitu. Jadi experiencing baru akan tahu oh ternyata seperti ini. Ya. Oke, Coach Andranya sudah join in. Oke. Oh, sehat. Thank you. Hai Coach. Wah. Halo, halo. Aduh, sorry ganggu. Dari perjalanan dari mana? Jadi sebenarnya gini, tunggu, suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, sip. Oke, Well. jadi sebenarnya di rumah saya tuh mati lampu. Oh, oke. Oke, mati lampu dan ternyata entah kenapa sinyal-sinyal HP pun ikut nggak bagus gitu. Dan tadi akhirnya jam 2:30 saya akhirnya keluar cari jalanan untuk bisa dapat sinyal gitu. Jadi ini berhenti di pinggir jalan. Thank you very much, Coach. Thank you very much for your effort gitu untuk kita dapat live hari ini supaya teman-teman memperoleh benefit dari acara ini. I'm very appreciating Coach. Tapi ini mohon maaf kalau backgroundnya jelek karena ini lagi berhenti di pinggir jalan karena di sini sinyalnya bagus. Dan baru saja tadi dikabarin istri katanya di rumah udah nyala lampunya. Jadi ya udahlah. Things happen dan itulah menariknya gitu. Yang penting show must go on gitu ya. Yes, thank you. Jadi suara saya terdengar ya? Very clear. Oke, thank you. Coach Andra, very clear. Oke, thank you Coach Andra untuk your time and your effort untuk kita dapat live gitu ya. Karena mudah aja untuk bagi orang untuk mengatakan, oh sorry nih mati lampu nggak dapat live gitu ya, tapi you put an effort ke jalan terus kemudian meluangkan waktu, so I really appreciate it, Coach Andra. Appreciate, thank you. Nah, tema hari ini kan kita ada tentang road to personal development through TOS Idea. Tapi saya belum mau terlalu ngobrol TOS Idea-nya dulu nih, Coach Andra gitu. Nah, sebelumnya pengen ngulik-ngulik dulu Coach Andranya kan spesialisasinya di personal development nih. Ya. Do you mind to share about personal development dari perspektif Coach Andra itu seperti apa sih gitu? Ya, oke. Pertama terima kasih Coach Wahyudi dan semua follower dari Coach Wahyudi. Saya ngeluarin effort nih, sebenarnya bukan effort, tapi justru karena saya sangat berbangga sekali bisa diundang oleh seorang yang sudah kondang, sudah terkenal gitu. Jadi followernya masih dikit. Lo kan ukurannya bukan itu ya, ukurannya bukan follower gitu. Dan justru karena saya sangat excited banget gitu loh karena diundang ini, maka saya berupaya gimana caranya supaya bisa dapat sinyal gitu. Jadi thank you again sudah diundang. Nah, terkait dengan personal development itu adalah kalau dalam perspektif saya tentang kalau kita bicara tentang definisi kan pengembangan diri ya gitu. Dan pada dasarnya kita semua perlu bertumbuh. Dan mereka yang tidak bertumbuh ya mereka akhirnya orang yang berjalan di tempat gitu. Nah,
untuk kenapa saya menyebutnya personal development, karena pengembangan diri yang saya sasar ini lebih banyak pengembangan diri yang secara personal. Setiap orang punya target pengembangan diri yang berbeda. Ada orang yang ingin mengembangkan dari sisi public speaking-nya, ada yang pengen mengembangkan dari sisi leadership-nya gitu. Dan buat saya secara pribadi, melihat orang bertumbuh, berkembang, itu ikut bagian dari orang yang memfasilitasi prosesnya, itu menyenangkan sekali. Karena saya bisa melihat langsung bagaimana orang itu kelihatan grow gitu ya dari hal itu. Gitu sih. Oh, oke. Nah, kalau cara Coach Andra memfasilitasi, ya, agree with you, Coach, bahwa kalau kita rasa kita mampu melihat seseorang develop, seseorang menjadi lebih baik, happiness-nya itu kayak susah diukur dengan kata-kata gitu ya. We just feel the happiness gitu. Do you mind to share a little bit about cara biasa Coach Andra, how you facilitate people to grow, to develop themselves? Ya, kalau secara umum, memang profesi saya sebagai seorang trainer. Artinya memang salah satu pendekatan atau metode yang saya lakukan adalah to train people gitu. Nah, karena train itu fokus kepada skill set. Jadi bagaimana seseorang bisa memiliki skill set tertentu yang akan membantu dia dalam proses perubahan yang dia inginkan. Tapi dalam perjalanannya, ternyata training saja nggak cukup. Saya perlu menggunakan banyak metodologi, karena ada orang yang memang kebutuhannya adalah di coaching. Ada orang yang kebutuhannya di mentoring. Bahkan ada orang yang kebutuhannya dengan cara facilitating gitu. Dan dari situ saya belajar untuk memahami berbagai macam metodologi itu untuk diterapkan kepada problem orang gitu. Gitu sih. So there's no artinya disesuaikan dengan kebutuhan dari orang yang memang mau di-develop. So you didn't use a method that one size fit for all, right? No. Oke. Karena saya percaya adalah gini, karena nggak ada yang namanya satu kunci untuk fit segala gembok kan gitu. Dan setiap orang kita perlu tahu dulu, tidak semuanya, misalnya contoh, tidak semua orang butuh dimotivasi gitu. Dan bukan berarti bahwa motivasi is the best way to membuat orang bertumbuh. Tapi saya percaya adalah they don't really care with our method gitu. Mereka nggak peduli sebenarnya lu mau pakai metode apapun, kayak ada yang pakai hipnosis, terapi, apapun itu, it doesn't matter. Yang penting adalah masalah gue selesai nggak gitu. Yang mereka inginkan adalah I have a problem, I have an issue, dan masalah gue selesai nggak. Apapun pendekatanmu, it doesn't matter gitu. It doesn't matter. Wow, interesting. Thank you, Coach. So that's what you did, dan kemudian sekarang kita masuk sedikit nih ke sekarang event yang sedang kita jalanin bersama-sama ya. Dan saya juga kita masih di tempatnya Kumpras nih gitu. So what do you think about this event? Mungkin buat teman-teman terlebih dahulu yang mendengarkan atau nanti juga mendengarkan bahwa sekarang ini kita lagi berlatih mempersiapkan diri untuk sebuah event yang disebut dengan TOS Idea 2020 gitu. Ya, jadi nanti di tanggal 14 November kita akan ada sebuah event TOS Idea 2020. Nah, event ini kan saya juga sulit untuk bahwa dikatakan bahwa it's not training, it's not public speaking, it's not teaching, it's not lecturing. So what it is, nah itu kan memang agak bingung juga karena itu experiencing gitu ya. But maybe dari Coach Andra dapat share nggak terkait dan menurut Coach Andra itu TOS Idea itu seperti apa sih bagi Coach Andra? Ya, ini menarik gitu. Kalau buat saya secara pribadi, sesuai dengan judulnya, bahwa TOS Ideas itu adalah ketika kita melempar ide atau gagasan gitu. Sehingga ide atau gagasan kita itu bisa mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Nah, yang menarik itu sebenarnya metodenya gitu. Kalau bagi orang yang menjadi penikmat acara TOS Ideas nanti, kita belum bicara dari sisi speakernya ya, tentunya nanti pasti banyak learning dari situ. Tapi dari sisi pendengar adalah begini, kita tidak mendudukan ini seperti layaknya seminar motivasi, ya, yang memang nanti orang akan diberikan motivasi gitu kesan. Yang kedua, ini juga bukan sales pitch gitu, jadi kayak ujung-ujungnya jualan ya gitu ya, bukan itu. Dan ini juga bukan training, bukan terus orang jadi bingung kan, terus ini apa gitu. Nah, maka untuk mempermudah, kita menggunakan istilah bahwa ini diadopsi dari ide dasarnya adalah dari pendekatan TED Talks. Nah, di TED Talks itu sederhananya adalah
Orang itu hanya dikasih waktu yang limited. Waktunya pendek sekali. Tapi bagaimana dia bisa menyajikan sesuatu yang pendek itu insightful. Maka ada kaidah-kaidah yang mungkin berlaku di training, mungkin berlaku di sales motivation, atau mungkin berlaku di hal-hal lain gitu ya, lecturing dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak berlaku di TED Talks, tidak berlaku di TOS Ideas. Sehingga pendekatan TOS Ideas ini, bagaimana nanti si pembicara dalam waktu hanya 12 menit, dia bisa menyampaikan really great insight, fresh ideas, yang itu tidak menggurui, bahkan tidak kemudian ngajarin, tapi dia hanya akan bercerita, dia akan berkisah tentang pengalaman hidupnya, yang dari kisah itu, harapannya orang bisa mengambil idenya atau gagasannya itu sendiri. Gitu. Dan it's quite challenging. Ya, it's quite challenging. Terutama tadi kata, tidak menggurui gitu. Nah, kalau dari pengalaman saya dari Coach Andra sendiri, when you develop others gitu, terkait dengan kata menggurui, what do you think, Coach, tentang menggurui ini? Apakah sesuatu metode yang efektif atau apa gitu? Ya, kalau kita bicara tentang efektif atau tidak, sekali lagi bahwa tiap orang berbeda-beda. Ada orang yang memang kadangkala itu perlu digunakan teknik yang lebih ekstrim, diancam, dan lain sebagainya untuk dia bisa bergerak. Tapi kalau kita bicara in most condition gitu ya, khususnya generasi milenial seperti sekarang gitu. Mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan banyak akses. Mereka sudah bisa menangkap informasi dari banyak hal. Sedangkan kalau kita masih menggunakan pendekatan yang seolah-olah hanya dengan cara saya, ilmu dari saya, di zaman sekarang udah nggak relevan nih gitu. Mungkin kalau zaman dulu menggurui orang takut itu masih oke. Tapi zaman sekarang adalah zaman keterbukaan. Zaman untuk kita sharing and discuss gitu. Tidak lagi kemudian you should listen to me gitu. Kamu harus dengar saya, pokoknya apapun yang terjadi telan ini, kan nggak gitu sekarang. Sekarang ngajak orang untuk what do you think, kan gitu. Nah, lempar idenya dan kemudian sampaikan what do you think, dan biarkan mereka memberikan persepsi, sudut pandang, versinya mereka masing-masing. Nah, ini yang sebenarnya menurut kita ini perlu kita latih sebagai speakers dalam konteks apapun ya. We are public speakers. Kadang-kadang sebuah insight, sebuah pembelajaran tidak selalu harus datangnya secara frontal atau direct. Kita bisa menggunakan our experience seolah-olah kita itu sebenarnya cuma cerita, tapi mereka get the idea. Gitu. Dan itu menurut saya metode yang bagus sekali ya, sehingga orang merasa menerimanya karena ada power zone di sana. Menerimanya bukan karena, oh gue disuruh begitu ya, tapi menerimanya karena, oh I see, ada aha moment. Dan dia tangkap itu sendiri. Dia ambil keputusan untuk, this is a great idea. Bukan karena, ini yang harus kamu lakukan, ini harus, gitu. Jadi gaya-gaya seperti itu akhirnya mendudukan orang itu seperti kayak, oh saya diminta melakukan itu, sehingga accountability-nya jangan-jangan nggak keluar, gitu. Jadi artinya pas seseorang mampu menemukan insight-nya sendiri, accountability-nya lebih tinggi. Tapi ada nggak gini, Coach, baru kepikiran sama saya seperti gini, Coach. Jadi misalnya nih, kalau direct itu kan kesannya oke, karena gua nih, lu dapat sesuatu gitu. Kalau gua lempar sesuatu, kan ada kemungkinan orang, dia nggak, bahwa, ini karena saya kepikiran sendiri gitu, bukan karena hasil pancingan orang lain gitu. Maksudnya gini, saya pengen tahu pandangan Coach Andra kalau misalnya pas sesaat seperti itu kan sebagai speaker gua nggak diakui dong, nggak jadi yang seseorang yang karena gua nih jadi lu dapat ide gitu. What do you think about that kind of thinking gitu, bahwa jadi speaker itu harus karena saya, ini memang peran saya dan sebagainya. What do you think that kind of thinking gitu? Oke, kalau ada trainer yang atau pembicara yang berpikir seperti itu, menurut saya kurang piknik sih. Gitu. Kurang apa? Kurang piknik. Kurang piknik. Jadi dugaan saya dia pembicara baru. Ya, dugaan saya ini masih orang-orang yang self-centrisnya masih tinggi sekali. Padahal esensi dari speakers apapun itu, it's not about the speakers, but it's about the learning gitu. Learning itu bisa datang dari siapapun, dan kita itu hanya pembawa pesannya saja. Jadi dia berubah bukan karena kita,
Dia berubah karena dia menemukan insight, dan kita ini hanya membawa pesannya saja untuk sebagai stimulus gitu. Jadi kalau ada trainer yang mengklaim, wah itu kan kamu berubah karena saya. Kalau kamu keluar sendiri berarti nggak karena saya dong. Justru saya malah berpikir, hati-hati kalau berpikir seperti itu. Kalau semua harus karena Anda, berarti kalau memang ternyata tidak terjadi perubahan, itu pun karena Anda. Gitu. Oh iya, benar juga ya. Iya. Jadi malah kalau orang yang mengklaim begitu berat banget loh. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengklaim perubahan orang itu karena kita? Berarti kita harus bisa memastikan, memberikan garansi bahwa orang berubah karena kita. Nah kalau dia nggak berubah, boleh nggak kita klaim juga berarti karena kamu ya? Gitu. Harus kayak gitu dong ya, jangan cuma pas berubah karena gua gitu. Kalau nggak berubah karena lu gitu ya. Nggak ya, gitu. Maka intinya adalah saya merasa kalau ada orang yang trainer, walaupun saya sudah mulai jarang menemukan orang seperti itu ya, artinya spirit kita sebagai seorang speaker sama. Kita itu cuma pengen ngasih, tapi nggak menuntut pujian gitu. Bahkan ketika orang itu sudah berubah sendiri saja, tanpa dia mengatakan ini, itu buat saya itu kebahagiaan yang luar biasa sih gitu. Sorry pertanyaan sedikit dari inilah, karena saya selalu penasaran, what's value or what's belief drive you, yang mendrive a coach untuk punya pemikiran seperti itu, coach yang mampu untuk it's not about me, it's about giving gitu. May I know what's the value atau belief yang mendrive pemikiran seperti itu? Only one answer, legacy sebenarnya. Gitu. Jadi saya pengen ketika saya mati nanti, ya, saya bukan hanya sekedar meninggalkan warisan berupa harta, berupa aset. Bukan itu impian saya. Tapi impian saya ketika saya meninggal nanti, saya meninggalkan legacy yaitu berupa ilmu. Yang ilmu itu nanti mungkin anak saya atau orang-orang yang selama ini berinteraksi dengan saya, dia akan pakai untuk seumur hidupnya gitu. Jadi jawabannya is about legacy gitu. Dan kalau memang ketika saya meninggalkan legacy berupa ilmu yang bermanfaat, insya Allah nanti ketika saya di kuburan saya, itu pahala masih terus ngalir tuh gitu. Tapi kalau cuma sekedar rumah, aset, deposito, dan lain sebagainya, itu bisa habis gitu. Tapi kalau ilmu, itu bisa bahkan bisa terus berkembang, bisa ditularkan lagi ke orang lain, dan pahalanya saya masih terus dapat tuh gitu. I can feel the energy ya gitu pada saat seperti itu gitu. Oke. Dan ini juga artinya yang coach Anda bawa waktu di TOS Idea nanti. So this kind of thinking, this kind of energy yang akan coach Anda bawa nanti di TOS Idea kan? Ya, yang pertama adalah ketika kita nanti mau berbicara, saya selalu mulai dengan begini. Bukan apa ya yang keren, bukan itu gitu. Atau apa ya yang topik-topik yang kelihatannya disukai orang. Saya mengawalinya dengan begini. I need to tell a story yang saya sendiri itu mengalaminya. Saya sendiri ada insight yang pernah saya dapetin dari situ. Itu akan membawa more energy dibandingkan saya membawakan topik yang I have no idea. Saya cuma baca dari Google dan kayaknya ini bisa saya copas deh. Kemudian saya sampein gitu. Itu that's a bad idea gitu. Maka bedanya TOS Ideas nanti dengan acara-acara lain adalah semua yang disampaikan oleh para speakers itu murni sesuatu yang memang datang dari keseharian dia, dari kehidupan dia, dan bisa jadi itu sesuatu yang nggak pernah dia ceritakan dalam kelas-kelasnya dia. Sesuatu yang itu sebenarnya another side dari hidupnya yang kalau di TOS Ideas itu bisa keluar tuh, gitu kurang lebih. Ya, ya. Oke, karena tidak carinya bukan tentang apa yang keren gitu, tapi what's in me gitu, artinya what's real in me gitu ya, apa yang saya alami gitu. Ini ada satu Pak Eko Andi, dia mengatakan bahwa online facilitator is Coach Andra real legacy gitu. Oh, at least you already have one legacy, Coach. Thank you very much, thank you. Ini Pak Eko, ini teman saya juga, sahabat saya, dia orang yang pinter banget nih. Gitu. Ya, at least you already have one legacy. So ada satu sedikit contek, tinggal beberapa lagi gitu ya. Amin. Gitu. Ya. Oke, nah. Menurut saya itu keren, Coach, bahwa we didn't berpikir tentang apa sih yang keren gitu, bukan apa topik yang keren gitu.
bukannya itu umumnya adalah seperti itu ya, bahwa oke, apa sih yang keren, apa sih yang sebenarnya istilahnya yang lagi hot atau apa gitu ya. Kalau bukannya biasanya harusnya seperti itu, Coach Andra. Ya, ini menarik Coach. Jadi ketika kita bicara kalau pakai ilmunya ilmu bisnis ya, kalau kita pakai ilmu bisnis, seringkali kita tanya nih, produk apa sih yang perlu saya jual gitu ya. Orang pasti bilang ya produk yang daya serap pasarnya tinggi. Orang bilang pasti produk yang marketnya ada. Jadi ketika kemudian demand-nya tinggi, kita kemudian bisa masuk untuk menjual produk itu, punya peluang produk kita akan laku gitu. Tapi kenyataannya, faktanya banyak orang menjual produk yang itu secara demand sebenarnya tinggi, tapi ternyata dia tetap nggak berhasil. Karena bisa jadi, satu, itu bukan passionnya dia. Produk yang dia jual itu jadi nggak punya ruh, nggak punya energi, karena ketika dia jualnya pun, dia sebenarnya tidak menguasai produknya, atau bahkan dia tidak menyukai produk itu. Dia tidak punya knowledge tentang produk itu. Bahkan ngomongin produk itu aja dia alergi, dia males. Bagaimana mungkin dia mengembangkan sesuatu yang dia sendiri sebenarnya nggak suka gitu. Nah, itu berlaku hal yang sama dengan kita as a speaker. Bayangkan kalau kita berbicara karena permintaan pasar. Mas Andra, ngomongin politik dong. Ini lagi panas nih politik. But I don't like it. Atau Mas Andra, ngomongin tentang digital marketing dong. Saya nggak expert di situ. Terus saya paksain, hanya cuma baca buku sekilas, lihat Google sekilas. Terus seolah-olah saya jadi expert di situ. Nanti someday orang akan tahu bahwa saya cuman bluffing gitu. Orang hanya akan tahu saya not action, talk only gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita tidak harapkan. Maka seorang pembicara, apa yang dia katakan harus terrepresentasi dalam juga keseharian dia. Dan itu menjadi satu tantangan bagi para pembicara sih dimanapun. So for new speakers, remember this. Artinya nggak hanya bicara, nggak hanya berpikir tentang kerennya aja, tapi it's really something yang memang artinya dari diri kita yang kita memang alami gitu ya, Coach Andra gitu. Dan tadi ada dari Pak Candi keren gitu ya, terus kemudian ada teman Happy Life Inspirator juga very true, honesty is the best policy. Maybe this statement, honesty is the best policy. Menurut Coach Andra gimana? What do you think? As a speaker, like we say how we develop ourselves as a speaker. Iya, karena at the end nanti, kita itu bukan hanya akan dilihat pada saat kita di atas panggung. Tapi our spirit untuk berbagi itu sebenarnya justru akan terlihat dalam kesehariannya gitu. Sehingga kalau kita seperti wearing a mask, wah saat di panggung ngomong A, tapi kesehariannya ternyata B dan C, itu bayangkan bagaimana kita akan sangat capek nanti berpura-pura terus seperti itu gitu. Berbeda dengan orang yang, ya saya akan mengatakan yang saya tahu, dan saya hanya akan mengatakan yang itu saya juga praktekkan dalam kehidupan saya. Itu mungkin lebih mudah dibandingkan kemudian saya mencoba memahami teori tertentu yang saya sendiri mungkin tidak pernah praktekkan dalam hidup saya. Akan ada masa di mana saya tuh nanti jangan-jangan cuma jadi tukang corong gitu. Bukan memang itu truly yang datang dari dalam. Gitu. Oke, ini Anda perlu renungkan kalimat ini. Jika hanya jadi corong, tapi benar-benar sesuatu yang dari dalam. Oke, Coach mau nanya ini dari Candi ada nanya ini. Kalau itu kan sebagai speaker, kalau as a facilitator, what do you think? Maybe mungkin maksudnya dari Candi maksudnya adalah as a facilitator, how we need to behave or believe or value gitu. Seperti itu kan? Iya, oke. Kalau satu yang membuat saya juga akhirnya mendalami dunia facilitating, dunia coaching, karena yang saya suka adalah tumpuannya tidak lagi kepada si speaker itu gitu. Kalau dulu menjadi seorang trainer kan memang trainer itu sumber ilmunya, dia mengajarkan banyak orang dan melatih keterampilan tertentu kepada orang lain. Maka fondasi di trainernya masih sangat kuat. Nah, cuman saya mulai beberapa tahun terakhir ini bergeser untuk saya percaya setiap orang itu punya sumber daya gitu. Jadi dasar beliefnya itu, saya percaya bahwa orang itu tidak membutuhkan terus disuapin. Yang dia butuhkan adalah distimulus sehingga dia bisa mengeluarkan potensi terbaiknya sendiri. Nah, pendekatan coaching dan juga pendekatan facilitating itu adalah pendekatan yang
center of attention-nya justru di audience, di peserta itu sendiri. Kita Okay. tidak mengkerangkeng bagaimana dia kemudian mengeluarkan ide, gagasan, pendapat, dan lain sebagainya. Kita hanya memberikan jalur cara belajarnya. Nah, harapan kita, dia bisa mendapatkan insight sendiri, cara menangkap komitmennya dia sendiri. Yang tadi bagi Coach Wahyudi kan bilang, wah nanti berarti dia bisa mengklaim itu datang dari dirinya sendiri ya. Kalau saya malah senang banget gitu. Kalau dia bisa menemukan, Okay. dan dia bilang, waduh, saya akhirnya menemukan ini nih, dan dia nggak say thanks pun. Oh, saya senang banget, karena justru itu lebih lama punya kesempatan, punya peluang untuk terimplementasi dengan baik ketika itu datang dari dirinya dibandingkan datangnya dari eksternal, dari trainer. Kamu harus lakukan A, B, C, D, E. Level komitmennya akan sangat rendah sekali, gitu. Itu pandangan saya ya, gitu. Oke. Kenapa coach? Kenapa nggak melakukan, nggak, maksudnya senang sekali kalau masa mereka dapat sendiri terus kemudian bahkan nggak thanks pun tetap senang gitu. Why coach? Satu, karena kita tidak pernah tahu setiap orang itu punya journey-nya masing-masing. Dan kita nggak bisa kemudian mengetahui sampai sedalam-dalamnya manusia secara utuh. Bahwa ternyata kalau ada orang, misalnya gini, kita bicara, kita storytelling deh ya, kita storytelling. Padahal kita sudah menyiapkan storytelling kita itu insight-nya mau diarahkan ke A. Tapi belum tentu setiap orang itu sedang mengalami situasi yang relevan dengan A itu. Dan setiap orang bisa jadi menangkapnya ada yang B, ada yang C, ada yang D gitu. Dan itu sah-sah saja. Maka saya percaya kalau orang itu justru malah mendapatkan insight versinya dia sendiri, itu menjadi sangat personalized buat dia. Dan dia punya komitmen lebih baik untuk kemudian akhirnya action dibandingkan menggunakan sudut pandang kita. Yang kita bahkan nggak tahu hidup dia, kita nggak tahu apa perjalanan journey dia yang mungkin banyak masalah, kita nggak akan pernah tahu itu. Maka daripada kita sotoy memberikan sebuah insight yang kita pikir itu yang terbaik, saya lebih senang kalau peserta mendapatkan insight versinya dia sendiri gitu. Itu malah jauh lebih menyenangkan. Interesting ya. Oke, interesting coach. Karena menurut saya nggak banyak orang mampu hidup dengan that kind of thinking. In my opinion bahwa ego itu kan apa ya? Kayak banyak orang punya ego gitu. Pengen yang diakui, bahkan kadang bahayanya as a trainer, as a speaker itu adalah ego dia yang gue yang di depan nih, gue yang pengen didengar nih. Karena gue nih gitu. Kurang piknik. Dengan coach Anda punya way of thinking, wow, it's really like a shifting, bahwa itu another way of thinking as a trainer, as a speaker, as a facilitator bahkan, karena kalau nggak, I believe kalau misalnya as a facilitator, kalau kita tidak punya seperti coach Andra punya way of thinking, I think behavior-nya akan sulit kali ya bagi dia untuk really purely facilitating somebody. Iya. Tadi dasar belief yang harus diyakini adalah bahwa kita sudah punya sumber daya apapun yang kita butuhkan. Ya, it's a matter of how, itu aja sih. Jadi karena banyak orang yang belum menemukan caranya saja. Nah, tugas kita bukan mengubah hidup orang lain. Tugas kita adalah membantu dia agar dia mengubah hidupnya sendiri. Gitu. Karena kalau kita kemudian mengubah hidup orang lain, saya pakai keyakinan yang sederhana. Bahkan Nabi pun tidak bisa mengubah orang. Gitu. Nabi pun bahkan dicemooh, bahkan ada yang nggak suka, pengen bunuh. Sekelas Nabi loh. Lah kalau kita yang tempatnya lupa, tempatnya salah, kalau Nabi saja tidak bisa mengubah orang lain, maka gimana kita? Maka tugas kita bukan mengubah orang lain. Tugas kita adalah menyampaikan kebaikan untuk membantu orang lain agar dia bisa mengubah dirinya sendiri. Gitu. Coach, do you mind boleh share? Dia muncul dalam benak saya, pengen tahu. Istilahnya, apakah ada sebuah pengalaman yang coach alami dan yang shifting that kind of mindset gitu, yang kemudian punya mindset seperti itu? Apakah ada? Iya, ada sih, ada. Okay. Dan boleh di-share nggak? Kalau tadi saya bilang ada trainer kalau yang berpikir kayak gitu kurang piknik, itu bukan karena saya mau ngejek trainer lain, tapi karena saya dulu seperti itu. Gitu. Jadi awal-awal menjadi seorang trainer itu saya terobsesi karena saya pengen kelihatan keren.
Itu nggak bisa dipungkiri itu di awal-awal. Sehingga tepuk tangan, lampu sorot, orang bilang terima kasih, foto bersama, itu menjadi salah satu bagian atribut yang akhirnya menjadi candu buat saya gitu. Sehingga ketika orang kemudian berharap, Mas Andra, aku butuh solusi ini dong, saya akhirnya memposisikan diri seolah-olah saya tuh dewa gitu. Dan itu bertahun-tahun ngalami kayak gitu tuh. Sehingga setiap kali saya mau tampil, itu di kepala saya tuh langsung pikirannya, oh, orang-orang udah nungguin saya ya. Orang-orang itu berarti berharap saya datang ya gitu. Dan saya akan keluar dengan charmingnya lah, dengan segala gitulah gitu. Sampai saya kurang piknik waktu itu. I feel that too. Ya, sampai akhirnya saya berada dalam satu titik di mana saya menemukan bahwa orang itu tidak segitunya loh sama saya gitu. Bahkan apa yang saya pikir bahwa orang itu ngefans, ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Dan bahkan saya pernah waktu itu ada satu story andalan yang saya punya. Setiap kali saya ngisi training itu orang pada nangis gitu. Dan saya happy dengan itu. Happy-nya itu bukan karena cerita itu dapat insight atau enggak, tapi gue happy karena orang nangis gara-gara gue. dan itu menjadi candu gitu. Saya fotoin, saya minta tim untuk fotoin, terus saya posting di sosial media untuk menunjukkan, training gue tuh impactful loh, sampai orang nangis gara-gara cerita gue gitu. Dan akhirnya saya mempercayai storytelling itu bermanfaat bagi banyak orang gitu. Karena orang pasti setiap kali denger nangis. Dan apa yang terjadi? Saya jadi mendewakan story itu. Seolah-olah gara-gara story itu orang berubah gitu. Dan setelah saya bawakan bertahun-tahun story itu, ada masa di mana story itu tidak lagi berdampak kepada orang tidak lagi nangis, dan saya pun sudah mulai kehilangan energi untuk bawain itu gitu. Kok nggak kayak dulu lagi ya? Kok nggak kayak dulu lagi? Kayak seolah-olah obat candunya hilang gitu. Jadi dari situ saya belajar bahwa, terus saya mulai nyalahin peserta. Oh, ini soalnya pesertanya nggak asik sih, yang ini ternyata nggak ini. Kalau yang kemarin-kemarin bagus kok ini gitu. Dan saya mulai akhirnya blame other people. Saya mengatakan partisipannya yang nggak asik gitu. Dari situ saya belajar bahwa ternyata it's not about my story gitu. Karena story itu cuma jalan, hanya semacam cara untuk kemudian orang itu bisa masuk ke dalam dirinya. Tapi yang mengubah orang itu bukan story-nya gitu. Sampai ada satu titik di mana saya merasa kekuatan saya yang biasa dapat tepuk tangan itu hilang. Gitu. Nah, dari situlah muncul perenungan-perenungan. Dari situlah muncul ketemu guru-guru, termasuk salah satunya Mas Jamil Azaini, Mas Prastia Embrata, yang akhirnya mengingatkan kepada saya bahwa it's not about you. Ini bukan tentang kamu, Dra, gitu. Jadi, kamu masih tetap bisa menjadi seorang trainer, tapi jadilah katalisator. Bukan orang yang justru, orang yang hanya mengungkit keberhasilan orang lain, dan biarkan orang itu berhasil dengan caranya sendiri, gitu. Dan bahkan, lepaskan tuh yang namanya ego untuk mengklaim bahwa itu karena kamu, gitu. Dan begitu saya lepaskan itu momentumnya ketika saya belajar coaching. Mulai dari belajar coaching, habis itu belajar point of view, sampai belajar facilitating. Di situ saya mulai suka tuh. Mulai belajar bahwa, ternyata orang bisa berubah karena dirinya sendiri. Dan saya yakin itu. Dan ketika saya tidak lagi mengklaim diri saya, kok beban saya malah lebih enteng. Saya jadi merasa nggak perlu mengklaim bahwa it's because of me gitu. Saya nggak perlu lagi ngeklaim begitu. Dan justru malah lebih bahagia buat saya. Oh, interesting. And saya satu hal juga yang saya see that for me from my experience, bahwa waktu kita di TOS Idea, when I see you get the feedback, how you really, for me it's like you bagi saya sebenarnya Coach Andra you really a top. Bagi saya in my mind you is like a top coach. But when you ketika Coach Andra mampu, when you do in the TOS Idea, ketika Coach Andra mampu very humble for my opinions, humbly say, ada masukan apa, ada apa. Ya, itu membuat saya jadi, asik juga nih Coach Andra ini, gitu. Maksudnya, dan bagi saya itu bukan sesuatu yang gampang, gitu, Coach. Maksudnya, you accept that kind when ketika kita udah di atas, terus kemudian ternyata kita tidak mampu, story itu tidak memberikan impact lagi, terus kemudian kita perlu change, dan kemudian accept the reality bahwa kita perlu, it's not about me gitu, how I need to facilitate others gitu. Apa yang membuat coach waktu itu mampu benar-benar
menerima situasi itu? Do you mind to share? Kalau dibilang mampu benar-benar kelihatannya belum ya. Jadi artinya I'm only a human dan masih tempatnya salah, masih tempatnya belajar. Jadi artinya kalau dibilang apakah saya mampu benar-benar 100% jawabannya tidak. I'm still learning now dan Thoughts Ideas sudah masuk dalam wilayah kalau bagi speaker sendiri ini adalah bentuk penggemblengan saya khususnya dalam hal personal development saya. Karena begini, ketika saya menjadi seorang trainer, saya punya pengalaman 12 tahun itu sudah ada pakemnya. Pakemnya tuh begini, 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 begini. Dan ketika tiba-tiba suruh jadi pembicara di Thoughts Ideas, di mana pakemnya itu beda banget gitu. Kita kasih bocoran sedikit boleh ya sama teman-teman yang nonton ini. Bahkan kita nggak boleh opening di sana ya. Karena kita hanya punya waktu 12 menit yang biasanya kita selamat siang semuanya, apa kabar, gini-gini. Itu kan nggak ada tuh. Kita nanti betul-betul concise bicara, bahkan filler word saja nggak boleh gitu. Kita nggak boleh kemudian mengucapkan kata yang tidak ada maknanya. Maka dalam waktu 12 menit itu, kalau disebut itu tenderloin, daging semua tuh. Gitu. Nggak boleh ada lemak sedikit pun di dalamnya gitu. Dan itu kan nggak mudah bagi seorang pembicara. Saya khususnya, skrip saya aja ini adalah yang kelima kali harus saya rubah gitu. Dan ketika kita menerima bahwa kita nggak hebat dalam semua hal, kita nggak jago dalam apapun itu latihan bagi saya untuk supaya nggak gampang nggak gampang terlalu kebawa angin, jadi sok hebat gitu. Maka ketemu teman-teman di Thoughts Ideas kadang-kadang mikir, ya Allah, gue kayaknya masih kerucil banget ya, masih banyak salahnya gitu, masih banyak ini, dan itu menyenangkan sekarang buat saya karena saya jadi tidak perlu merasa oh standar gue harus kelihatan keren terus. Capek loh orang kayak gitu. Jadi mungkin Coach Wahyudi pernah lihat ya, ada orang yang mungkin karena sudah terbiasa dipuji, terbiasa selalu dibilang keren, kalau harus jelek dikit pun dia jadi merasa nggak siap gitu. Dan pujian itu akhirnya menjadi penjara buat dia. Maka kemanapun dia pergi, dia harus terlihat keren. Dan saya 3 tahun terakhir ini diuji tuh urusan kayak begituan. Saya ikut pelatihan yang sampai dibilang bahwa being a trainer itu tidak selalu bahwa kamu harus menunjukkan kamu yang terbaik, terhebat. Bahkan vulnerable, fragile, mengakui bahwa gue juga lemah, itu bagian dari yang perlu kita latih. Itu salah satunya dari Coach Maida yang juga salah satu speakers di Thoughts Ideas. Saya belajar dari dia bahwa menjadi seorang yang super standarnya super keren itu malah justru menyulitkan dirinya sendiri. Dia harus mempertahankan itu terus-terusan. Gitu. Oke. Nah, yang masih saya penasaran adalah apa yang membuat Coach Andra mampu accept that condition? Kan sebelumnya sempat yang itu tuh, tapi kemudian ada shifting kan. Nah, shifting, apa yang membuat Coach Andra waktu itu mampu, buat terima aja. Nah, boleh nggak? Apa waktu itu yang membuat Coach Andra terima? Tentunya pertama pasti ada penolakan ya. Ada di dalam diri itu ada merasa, gue kan trainer, masa sih? Kan gue trainer, masa sih? Itu sering banget tuh muncul. sampai akhirnya saya dibenturkan dengan guru-guru, salah satunya adalah Mas Prastya Imbrata, guru-guru yang mereka dengan keilmuan yang sangat luar biasa, begitu humble-nya untuk bisa menunjukkan jati diri yang sebenarnya, yang tidak lagi perlu memakai topeng, kayak misalnya saya belajar dari Pak Depri ya, gitu, Pri GS gitu. Bagaimana dengan segala kesederhanaannya itu ternyata ini orang ilmunya banyak banget loh gitu. Maka terlihat keren tidak lagi menjadi keren buat saya. Di situ saya belajar bahwa untuk terlihat keren itu melelahkan gitu. Lebih baik kita dianggap orang keren bukan karena kita pengen terlihat keren. Itu sih. Dan titik balik itu ya tentunya pasti karena banyak masalah, capek dengan standar pengennya kelihatan keren, akhirnya mencoba untuk perlahan-lahan menerima ya gue ada salah, gue juga nggak sempurna, dan gue juga akan menerima kalau gue ternyata berbuat sesuatu yang tidak baik, dan gue harus minta maaf kalau memang gue salah. Ini benar-benar keren sih. Artinya, Coach Andra, you bravely, artinya
share di sini gitu ya, mengatakan kata-kata seperti itu gitu, yang menurut saya ya itu keren gitu. Nah, dari gue sampai jadi ini ya terkesima gitu coach. So that's the way you transform gitu ya. Nah, kalau menurut coach gitu ya, sekarang gue jadi lupa, kita sebenarnya mau sedikit ngomong ke TOS Idea, tapi saya jadi penasaran tentang coach Andra lebih mendalam gitu. Nah tadi coach Andra juga mengatakan bahwa di TOS Idea ini kan kita sebenarnya mau belajar bagaimana as a speaker itu share sesuatu yang memang ada cara-cara yang berbeda gitu. Nah, boleh nggak mungkin dari sini experience coach Andra, what do you learn dari pengalaman di TOS Idea? Supaya mungkin teman-teman nanti nonton atau apa ya, dia jadi penasaran gitu. Ya, nggak, mereka mau penasaran atau nggak sih nggak penting sih ya, bagi kami sih nggak penting gitu. Tapi bagi coach Andra, apa pengalaman yang coach Andra dapatkan dari TOS Idea? Yang pertama, saya tuh kan udah bertahun-tahun jadi seorang trainer itu merasa seolah-olah udah hebat jadi seorang trainer. Tapi sebenarnya ada satu ketakutan saya saat itu. Karena ini bukan TOS Ideas yang pertama. TOS Ideas yang pertama tuh tahun 2017 gitu. Saya di situ sebenarnya kalau boleh diakuin, aduh bahasa Inggris saya tuh kacau balau. Kurang lebih begitulah. Bahasa Inggrisnya kacau balau. Dan ketika saya terus-terusan menghindari untuk kemudian menerima tantangan berbicara dalam bahasa Inggris, maka sampai kapanpun saya tidak akan bisa mengetes kemampuan bahasa Inggris saya gitu. Dan waktu itu ditantang sama Mas Pras gitu, untuk kemudian ikut TOS Ideas, dicemplungin pertama. Salah satu yang menjadi pembelajaran paling besar buat saya adalah bagaimana melawan ketakutan-ketakutan. Salah satunya takut kalau nanti image seorang trainernya jatuh gara-gara bahasa Inggrisnya salah gitu. Nah, itu kan bagi orang yang sudah terbiasa ngomong di depan umum akan menjadi satu dilematis tuh. Nanti kalau gue dijelekin hanya gara-gara ternyata trainernya bahasa Inggrisnya aja grammarnya berantakan gitu. Ngakunya trainer kelas dunia, bahasa Inggris aja berantakan. Alah gitu. Itu muncul di kepala saya tuh. Wah, nanti muka gue mau taruh di mana nih gini-gini. But again, akhirnya justru karena saya dipaksa untuk seperti itu, karena saya nggak mau tampil buruk. So, saya belajar gitu. Kalau dibilang sempurna, nggak akan sempurna. Tapi saya belajar dari situ. Dan akhirnya, gara-gara TOS Ideas pertama itu, saya belajar untuk keluar dari ketakutan-ketakutan yang jangan-jangan itu cuma asumsi saya. Nyatanya tidak ada yang menghujat, nyatanya tidak ada yang membunuh, yang lemparin apa, ya selamatlah mudah-mudahan gitu. Selamat dari itu ya. Ya, kalau dibilang orang terinspirasi, gue nggak tahu ya, tapi paling tidak nggak ada yang sampai kemudian ngelemparin saya sepatu, menghujat, terus kemudian pergi lo, nggak ada gitu. So, kekhawatiran itu ternyata hanya ada di kepala saya. Dan TOS Ideas buat saya adalah belajar untuk melatih mengelola kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya itu cuma artifisial. Jangan-jangan itu nggak ada gitu. Maka saya accept lagi untuk ikut di TOS Ideas kedua. Yang ini tantangannya juga sedikit berbeda nih, karena akan dilakukan secara online gitu. Udah bahasa Inggris gue masih berantakan, terus ini online gitu. Jadi udahlah nyemplung aja lah gitu. Jadi terima saja segala kesulitannya dan segala ketidaksempurnaannya. Makanya judul materi saya adalah done isn't always better than perfect gitu. Itu sangat relate sekali dengan kejadian hidup saya. Oke. Dan boleh sedikit nggak bocoran dikit deh ya, dari is better than perfect ya. Itu topik yang akan nanti dibawakan oleh Coach Andra ya. Justru kebalikannya. Done isn't always better than perfect. Done isn't always better than perfect. Perfect, ya. Gitu. Jadi itu tentang apa sih, Coach? Intinya adalah bahwa ini tentang ini tentang melawan perfeksionis sih. Saya tuh orang yang sangat perfeksionis soalnya. Saya orang yang sangat maunya well prepare. Ya tadi itu, gara-gara saya terbiasa pengennya terlihat keren, pengennya terlihat sempurna, dan nggak pengen untuk nanti dianggap dapat hujatan, dapat caci maki itu kayak parno banget gitu. Sampai akhirnya saya belajar bahwa being perfect itu justru malah membunuh saya. Being perfect itu membuat saya jadi nggak segera bergerak gitu. Dan saya perlu belajar untuk kemudian bukan mencari kesempurnaan, tapi making progress gitu.
Oh, oke. Okay. Oh. Itu salah satu highlight yang nanti mungkin akan saya sampaikan. And it's part of personal development also, right, Coach? Maksudnya Yes. bahwa Yes. developing itu is about being progress juga kan, bukan being done or something gitu. Ya, dan being progressnya itu dibandingkan dengan siapa? Harusnya dibandingkan dengan diri kita sebelumnya. We're not competing with other people gitu ya. So do not compare yourself with others. Justru kita yang perlu kita lakukan compare kualitas kita yang sekarang dengan dulu atau sebelumnya. Oke. Nah, ada ini nggak? Misalnya, kemudian ini saya lanjutin yang tadi bahwa cara compare. How can cara saya untuk mengcompare diri saya sendiri dari waktu ke waktu, bukan compare artinya ya melihat progres diri sendiri dari waktu ke waktu. Biasa kalau misalnya coach Anda sebagai coachnya saya, how do you do that, coach? Gitu, atau you sarankan ke seseorang gitu bahwa cara untuk seeing the progress or everything. Oke. Yang pertama adalah ketika kita bicara dulu tentang biasanya orang mengkomparasi dengan orang lain kan gitu. Sehingga ketika dia melihat ada orang yang lebih baik dan lain segala macam, menurut saya nggak apple to apple. Jadi kalau kita mau mengkomparasi, kita mau melihat apakah kita yang sekarang lebih baik daripada kita yang dulu, ya tentunya dengan ukuran kita saja. Nggak usah pakai ukuran orang lain. Tiap orang punya petnya masing-masing. Nah pertanyaannya tadi adalah, bagaimana saya tahu bahwa saya yang sekarang ini sudah lebih berprogres dibandingkan saya yang dulu? Ini pertanyaan cukup sulit buat saya, tapi kalau saya secara pribadi ya, yang pertama adalah saya rasakan, apakah kesulitan yang dulu saya hadapi, cara saya menanganinya masih sama atau tidak dengan sekarang? Gitu. Jadi ketika saya dulu kesulitan menangani sesuatu, tapi sekarang saya berhasil menangani itu, maka buat saya, itu saya anggap saya sudah berprogres. Gitu. Misal yang paling sederhana adalah anger management. Gitu. Jadi, saya salah satu yang punya isu terhadap anger management. Wah, dulu itu masih meletup-letup saya tuh orangnya gitu. Nah, ada satu situasi yang gara-gara itu saja saya pasti marah. Gara-gara itu marah. Itu saya identifikasi tuh. Dulu saya kalau digituin marah, sekarang saya digituin marah nggak gitu. Nah, itu menjadi satu ukuran, oh ternyata sikap saya yang sekarang itu ternyata berprogres dibandingkan dulu dari situasi yang sama. Misalnya contoh dikatain lah gitu. Kalau mungkin saya dulu dikatain, dijelekin, mungkin langsung panas, meletup-letup, mungkin sekarang reaksinya berbeda gitu. Jadi itu yang jadi ukuran saya sih gitu. Oke. Good. So I sedikit simpulkan sedikit dari pembicaraan kita ini buat teman-teman juga. Jadi bahwa terutama pertama terkait dengan coach Anda, bahwa kita bicara tentang personal development, bahwa it's about how we progressing ourselves gitu ya, bahwa terus kemudian yang menurut saya yang saya sangat pelajari dari pembicaraan ini dari coach Andra adalah terkait dengan bagaimana as a trainer, as a facilitator, bahwa kita perlu belajar mengurangi egonya kita dan benar-benar untuk fokusnya adalah terkait dengan siapa yang di depan kita, terkait dengan kliennya kita, trainingnya kita atau coachingnya kita gitu ya. Dia itu yang menjadi fokus utamanya kita, bukan lagi saya hanya yang penting terlihat keren gitu, tapi apakah ini memberikan faedah kepada orang atau tidak gitu ya, memberikan manfaat atau tidak kepada mereka gitu. Nah, dan buat teman-teman ya misalnya yang pengen ini, dan kemudian ini Kotos Idea adalah menurut saya ada salah satu tempat untuk memang yang tadi dikatakan oleh Coach Andra juga adalah sebagai tempat untuk belajar, untuk develop juga gitu, bahwa bagaimana dari Coach Andra sendiri juga develop, belajar bahwa bagaimana menyampaikan sesuatu dengan metode yang berbeda gitu ya, terus kemudian menyampaikan bukan hanya sekedar terlihat keren tapi berdasarkan apa yang dialami gitu. Itu juga adalah salah satu yang kita akan sharekan juga di Toast Idea gitu ya. Nah, so bagi saya mungkin itu aja terlebih dahulu. Coach, I think it's very inspiring for me ya. For me it's very inspiring. Nice to know you. Kita belum pernah benar-benar ngobrol lama, dan hari ini saya punya kesempatan ngobrol lama dengan Coach Andra. And I'm really inspired by the way you're thinking, the way I think the value yang Coach Andra hidupi gitu. And it's really a role model, I think, untuk bagi teman-teman gitu. Maksudnya nggak hanya as a trainer, but as a human being, I think we need cara berpikir seperti itu gitu. Terus kemudian legacy. Thank you for reminding me again tentang legacy yang penting untuk kita
tawarkan kepada orang lain gitu ya. Nah, buat teman-teman yang kalau misalnya mau nonton, bukan nonton ya, nggak, kita peduli nggak sih orang mau nonton atau enggak, Sandra? Terus idea. Yang pasti gini, informasi bahwa untuk menunjukkan bahwa kita itu bukan melakukannya untuk terlihat keren, untuk pengen dapat sesuatu. Salah satunya adalah bahwa Tos Ideas ini tidak, dalam tanda kutip, kita tidak dibayar. Semua para speaker tidak dibayar. Kita melakukannya karena kita pengen berbagi. Dan seluruh dana nanti yang terkumpul, itu justru akan kita donasikan. Maka spirit kita sebenarnya dari mulai komunitas provokasi ini ngajak kita untuk bareng-bareng justru melakukan ini, it's not about me, gitu. Karena kita di sini tidak untuk melakukannya karena dibayar. Tapi kita justru malah ingin melakukan donasi, untuk mengumpulkan donasi, untuk dibagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Dan itu sebenarnya latihan kita semua nih. Meluangkan waktu, mau berlatih, bahkan termasuk menghargai waktu yang cuma 12 menit, bagaimana caranya supaya isinya daging semua. Itu perlu latihan itu. Nah, dan kalau kita drive-nya adalah money, maka nanti kita hanya akan berpikir maunya terlihat keren. Tapi drive-nya kita adalah kita tulus, kita sincere pengen untuk bisa memberikan dampak bagi orang lain. Gitu. So, datang ya teman-teman. Ya, if you, bagi saya buat teman-teman yang pengen, ya, you want, bagi teman-teman mau mendapatkan insight dari experience-nya orang lain, yang dimana dari experience untuk mendapatkan insight dari experience orang lain, maka Tos Idea menjadi tempat lahan bagi kita untuk dapat belajar dari pengalaman orang lain. Dan they share, salah satunya Coach Andra akan share based on experience-nya dia. Jadi artinya sesuatu yang dia hidupi, bukan, kalau kata orang itu bukan Google speaker. Pas speaker itu berdasarkan Google punya materi gitu. It's not bagi Google speaker gitu, tapi experience sendiri gitu. Nah, ini yang menarik. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan insight dari pengalaman pribadi seseorang, maka Tos Idea menjadi lahan, dan juga sebenarnya bagi kami gitu ya, as a speaker-nya itu lahan bertumbuh juga, develop gitu. Yes. Dan yang menarik lagi adalah gini, kalau orang mungkin ngira, ngomong cuma 12 menit, itu mah gampang gitu. Nah, kita perlu bocorin sedikit nih, bahwa ternyata para trainer ini latihannya sampai minimal itu 6 kali diulang-ulang. Itu yang formal ya. Yang formal itu dia harus submit video latihan dia sampai 6 kali. Bahkan hari ini pun gitu ya, Coach Wahyudi bahkan sekarang lagi ada di Rotella, di tempatnya Mas Pras, karena tadi pagi saya juga dari sana. Cuman karena kita harus bagi waktu supaya nggak terlalu ngumpul banyak orang, saya dapat jatah tadi pagi latihan. Coach Wahyudi yang siang ini nih nanti juga akan latihan, dan kita dituntut untuk yang 12 menit itu saja persiapannya sampai kurang lebih berapa ya kita? 3 bulan ya? 2 bulan, 3 bulan. Ya, 3 bulan gitu. Ya, dari mulai bikin skrip sampai latihan delivery-nya, itu ternyata menunjukkan bahwa kita perlu menghargai 12 menit itu, dan kita perlu menghargai baik waktu maupun dana yang sudah teman-teman keluarkan untuk acara Tos Ideas ini. So, kita perlu memberikan yang terbaik buat mereka. Ya, jadi bahwa apa yang tadi dikatakan Coach Andra, bahwa kita belajar, bagi saya adalah belajar menghargai seseorang yang mau mendengarkan kita gitu. Jadi artinya pada saat mereka mau mendengarkan kita, diri appreciate dengan cara mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Seperti itu. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman yang akan menjadi speaker di Tos Idea 2020 ini. Ya, so make sure teman-teman ikut. Tapi kalau nggak mau, ya kita nggak dapat larang juga sih. Tapi it's your choice. Kalau di kita kan selalu pilihannya dengan kamu. We only share. Kalau you dapat sesuatu, then make sure ini sesuatu yang akan meaningful. Bagi saya, I think kita as a speaker ini sesuatu yang meaningful. For my own personal juga, as a speaker ya kita mendapatkan pengalaman. So I believe as a peserta, partisipan juga pasti akan mendapatkan sesuatu. Sorry ya, sambil pesan sesuatu. Oke, kalau gitu, anyway, thank you Coach for your time. Sama-sama. And for your Sama-sama. effort juga, for your sharing, for your story, for your inspiring. I really appreciate that. Thank you Coach. Ya. Dan saya juga terima kasih sudah diundang ya. Terima kasih banget ini. Thank you Coach. Ya, see you when I see you. Oke, thank you. Bye-bye. Oke, bye. Thank you. Oke, teman-teman, thank you sudah nonton dan juga
Kalau mau tahu lebih detail terkait dengan TOS Idea 2020, boleh cek di feed-nya saya. Di situ juga ada informasi terkait dengan TOS Idea 2020. Ya, so sampai ketemu minggu depan, and always keep wake up.